Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ibadah kita pada saat ini kita masih dalam suasana PPKM di hari terakhir tanggal 25 Juli 2021. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini, kesempatan hari ini Tuhan berikan untuk kami ibadah memuliakan nama-Mu. Mari urapi hati pikiran kami, sucikan kami dalam darah-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian, yaitu Aku datang dan ku bersujud di hadirat-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Sekali lagi, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu.
surga, terima kasih kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Roh-Mu yang bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian yang terakhir dari buah-buah roh, yaitu menguasai diri. Bukan pekerjaan yang mudah menguasai diri, tetapi bukan berarti kita harus terbawa kepada suatu keadaan untuk kita tidak menguasai diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting sekali dalam menguasai diri dengan segala keadaan dan situasi yang ada di dalam diri kita maupun di sekitar kita sampai pada saat ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa penguasaan diri itu akan berlangsung sampai kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dalam hal ini selama kita masih hidup, maka situasi yang namanya emosi itu akan tetap berjalan. Nah, hanya tensinya ini setiap pribadi tidak sama sesuai dengan kedewasaan daripada setiap masing-masing orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan ada 10 hal yang harus kita kendalikan atau kuasai untuk menguasai diri kita. Jadi ada 10 hal, ya kan? Di dalam dunia penguasaan diri emosi itu ada 10 hal yang harus kita kuasai. Harus kita apa? Harus kita benar-benar mampu mengendalikan situasi itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pentingnya untuk fokus pada hal yang relevan dan penting bagi hidup kita. Dalam menguasai diri itu adalah sangat penting bagi kita untuk menguasai akan hal-hal. Kita harus tahu mana-mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Itulah sebabnya kenapa penting menguasai diri atau mengendalikan diri. Kalau kita tidak fokus pada yang relevan atau yang penting, ya, yang sesuai, maka kita akan menjadi hamba. Tidak akan mampu mengendalikan, apalagi di dalam situasi saat ini kita masih PPKM. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita akan salah melangkah. Seorang peneliti menyatakan bahwa orang yang mampu mengendalikan diri dengan baik dapat mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dengan baik. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri dengan baik berarti dia dapat mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, berarti kalau orang tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, maka tidak dapat mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dengan baik. Nah, jadi semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar bagaimana mengendalikan diri dengan baik. 3 minggu yang lalu sudah saya sampaikan, ya kan, tentang bagaimana menguasai diri dengan baik, cara menguasai diri. Sekarang adalah kita memasuki kepada yang namanya bagaimana ada 10 hal yang harus kita kuasai di dalam dunia emosi atau dalam dunia yang harus kita kendalikan dalam penguasaan diri. Menguasai diri itu sama dengan mengendalikan diri. Galatia 5 ayat 23, Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 25. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang pertama. 10 hal yang harus kita kuasai atau kendalikan. Yang pertama adalah emosi.
Saya akan buka di dalam Amsal pasal 29. Amsal 29 ayat yang ke-22. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pendengaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Karena apa? Karena tidak mampu mengendalikan. Kalau ada sesuatu mudah emosi, maka itu akan banyak melakukan pelanggaran. Orang yang gusar banyak melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena pasti mudah mengambil jalan pintas. Pasal 21 ayat 19 dari kitab Amsal. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini nasihat daripada Amsal. Nah, jadi disinilah artinya bahwa kita harus bijak di dalam mengambil dan mengendalikan emosi yang ada pada pribadi kita. Itu firman Tuhan yang katakan kepada kita bagian yang pertama. Emosi itu sangat penting sekali untuk kita kendalikan. Yang kedua, keinginan. Keinginan mata. 10 hal yang harus kita kendalikan. Itu yang kedua adalah keinginan. Itu keinginan mata. Amsal Pengkhotbah 2 ayat 10. Hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payah. Itulah buah segala jerih payah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini Amsal ini pengkhotbah ditulis oleh Salomo, dan di dalam hal ini Salomo juga menasihati pengkhotbah dengan melalui ayat ini bahwa semua yang ada di bawah bumi adalah usaha yang sia-sia. Jadi seperti menjaring angin, ya kan? Menjaring angin. Jadi bagaimanapun juga kita perlu yang namanya mengendalikan mata, keinginan mata. Contoh kita melihat sedikit-sedikit kepencut, ya kan? Ingin kepencut dan akhirnya kebablasan. Mari kita melihat bagaimana sepak terjang daripada Salomo. Salomo sendiri sampai tidak kontrol, ya kan, di dalam hidupnya, sehingga dia menikahi wanita di luar suku daripada bangsanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia kebablasan sampai membukakan rahasia daripada kerajaannya. Nah, akhirnya pada masanya Salomo selesai, pecahlah negara atau wilayahnya menjadi 2. Nah, itu akibat dari apa? Keinginan mata sehingga tidak terpendam, sehingga dia lupa apa yang harus dikendalikan dan dirahasiakan. Yang ketiga, penggunaan uang. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama.
2 Raja-Raja 4 ayat yang maaf. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat yang salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, uang adalah sebagai alat pertukaran sebenarnya. Uang hanyalah alat pertukaran untuk memudahkan orang melakukan transaksi. Ya kan? Dulu sebelum muncul uang, yang terjadi adalah barter antara barang dengan barang. Jadi tidak ada yang namanya uang. Dapat dikatakan ijul-ijulan beras 1 kilo dapat garam berapa kilo. Atau beras 1 kilo dapat mungkin kacang berapa on. Nah semacam itu. Zaman dulu adalah barter barang dengan barang. Nah sesuai dengan perkembangan zaman, maka akhirnya muncullah yang namanya mata uang. Untuk apa? Untuk mempermudah transaksi atau penukaran. Sehingga di saat pada saat itu umpamanya kita tukar antara beras dan jagung. Jagung 1 ton, beras 1 ton dapat jagung mungkin 4 ton. Nah, kalau membawa kan sangat resiko sekali. Nah, dan tidak mudah. Kalau 4 ton itu zaman dahulu mungkin kalau jagung bisa bayangkan Bapak Ibu berapa cikar, ya kan? Cikar yang digiret sapi itu berapa gerobak. Sementara berasnya hanya 1 gerobak. Nah, di sini kita melihat bahwa ini sangat ribet sehingga muncul yang namanya mata uang yang mempermudah transaksi itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mata uang ini berjalan sampai sedemikian rupa sampai saat ini, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang sudah tidak lagi pakai yang namanya uang, sebagian sudah menggunakan kertas tulis, yaitu yang namanya adalah cek, ya kan. Kemudian dari perkembangannya terus sudah langsung berubah bentuk lain lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penggunaan uang ini memang sesuatu yang wajar sebenarnya. Yang menjadi tidak wajar adalah apa? Bagaimana kita memperlakukan uang itu. Ya kan? Bagaimana kita memperlakukan uang itu? Karena tidak kelihatan, uang itu bisa tidak kelihatan. Ya kan? Karena begitu masuk dompet, orang tidak tahu bahwa orang itu bawa uang, taunya bawa dompet. Atau saat sekarang ini orang bawa kartu ATM, orang tidak tahu bahwa orang itu tidak pegang uang, tahu pegang ATM, uangnya ada banyak. Atau sebaliknya, orang itu punya ATM tapi tidak punya uang. Nah, di situ. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengendalikan penggunaan uang itu dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita salah di dalam mengendalikan uang, penggunaan uang, maka yang terjadi seperti kasus yang seorang perempuan janda ini mewakili daripada istri-istri daripada para nabi yang lain. Karena mungkin kesalahan di dalam penggunaan keuangan. Contohnya, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Hal ini
Mungkin di sisi lain menurut pandangannya dia takut akan Tuhan, tapi di sisi lain dalam penggunaan uang tidak terkontrol. Harusnya kalau ini anaknya sudah bisa untuk dijadukan budak, ini ibaratnya ini adalah orang yang bisa bekerja, seharusnya bekerja. Nah ini yang dilakukan adalah kebiasaan orang yang punya uang akhirnya nggak punya uang, akhirnya salah langkah. Tidak memikirkan besoknya, tidak memikirkan besok lusanya, ya kan? Memikirkan hanya saat ini, dapat hari ini untuk dimakan hari ini. Nah, kan? Kenapa? Itu artinya bahwa salah satu penggunaan yang salah. Yang kedua, menggunakannya tidak sesuai dengan kepentingan. Ya. Apalagi di situasi saat ini pandemi COVID, ya kan, peredaran keuangan tidak berjalan lancar. Kalau kita salah menggunakan, kita salah sasaran, maka berapapun uang akan lenyap, akan hilang, akan tidak ada bekasnya. Apalagi melakukan hal-hal yang fatal, yang tidak seharusnya dilakukan, melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita menggunakan uang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jangan sampai salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Bapak Ibu diberkati Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu harus tetap bekerja. Walaupun Bapak Ibu kaya raya, jangan lupa bawa keluarga putra putri Anda untuk tetap bekerja. Ya kan, yang sudah waktunya kerja. Sehingga tidak ada masalah. Karena apa? Karena menggunakannya dengan baik. Ini berbicara, mari penggunaan uang dengan baik. Jangan setiap ada sesuatu yang lewat selalu dibeli. Karena apa? Merasa uangnya banyak, kaya raya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kisah nyata, ya kan? Orang yang dari orang tuanya mbahnya memang orang yang paling kaya di sebuah desa. Nah, pada saat jatuh pada cucunya, kekayaan itu semakin habis dan sangat mengecil. Padahal sangat luas sekali. Kenapa? Karena dijual, karena tidak biasa bekerja. Jadi tidak tahu bagaimana menggunakan harta itu dengan baik dan tepat. Dan banyak akhirnya Bapak Ibu yang kalian memprihatinkan. Terkenal kaya raya, ya tuan tanah, tetapi pada akhirnya pada jatuh pada cucunya semua harta itu habis. Tragis, memprihatinkan. Kenapa? Karena tidak biasa dididik untuk kerja keras. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada cerita lucu di tempat saya dulu. Karena orangnya memang juga kaya raya. Saya tahu persis, ya kan. Setiap hari, setiap jam 1 siang, ya kan, tepatnya jam 1 siang. Jam 1 sampai jam 2 ya. Jadi kalau pengen jajan itu Bapak Ibu, ya kan, itu selalu yang namanya beras ditukar dengan tape, beras ditukar dengan Shanghai, beras ditukar dengan apapun yang diperlukan untuk jam itu, jam jajan. Nah itu setiap hari. Itu selalu begitu. Saya itu heran, ya kan. Belawang namanya atasnya tape saja kok yo beli. Wong tanahnya luas, pohonnya banyak, mau yang buat tape sendiri. Tidak. Karena apa? Karena mulutnya sudah terbiasa membeli. Jadi beras itu ditukar tape, beras ditukar Shanghai dan jajan-jajan semacam itu. Kenapa enggak biasa bekerja keras? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu pada saat ibunya masih ada sampai pada saat masih tanahnya luas. Nah setelah habis, baru tahu, baru merasakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada termasuk penggunaan uang yang salah. Selalu. Nah, Bapak Ibu tidak sesuai kebutuhan, ya kan?
tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak heran, maka kita pun juga demikian. Tuhan ingatkan bahwa gunakanlah uang itu dengan baik. Artinya apa? Kita harus mengendalikan uang. Jangan kita dikendalikan oleh uang. Kita harus mengendalikan mamon. Jangan kita harus dikendalikan. Kita harus mengendalikan dunia, bukan dunia mengendalikan kita. Jadi, lakukanlah transaksi sesuai dengan kebutuhan yang terpenting. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya tidak jatuh masalah ini terjadi seperti pada kita semuanya tentang seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ini mengadukan permasalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang harus kita kendalikan adalah apa? Mulut. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam, saya ulangi, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Nah, ya kan? Ini penggunaan daripada mulut dengan baik. Mulut kita pakai untuk apa? Kalau kita salah mengendalikan, kalau kita salah berucap, salah bertindak, maka kita akan rugi. Memang semua itu termasuk dikendalikan oleh lidah kita. Yakobus 3 pasal 3 ini adalah dosa karena lidah. Betapa bahayanya lidah itu juga, ya kan? Memang tidak semua orang itu sesuai dengan entah itu mungkin faktor kebiasaan masing-masing, ya kan. Ada orang yang jatuh dalam dosa karena lidah, ada orang yang jatuh dalam dosa karena perbuatannya, ya kan. Tapi di sini kita melihat mulut sangat penting untuk kita kendalikan, karena mulut ini, lidah kita ini yang mengendalikan seluruh tubuh kita juga. Tuhan menasihati kepada kita, mari kita kendalikan lidah kita. Diumpamakan seperti kapal. Lidah itu seperti kemudi kapal yang lebarnya itu tergantung besar kecilnya sebuah kapal atau perahu. Itu di belakang itu ada kemudi, ya, yang bisa belok kanan, belok kiri gini. Nah, ini yang mengendalikan. Sama mulut kita sama, ya kan? Selebar itulah, ya kan, dari kemudi itu. Kalau kemudi tubuh kita adalah sebesar lidah kita. Jadi mari kita jaga. Mulut ini tidak berfungsi kalau nggak ada lidah. Tetapi mulut akan berucap karena ada lidah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Memang situasi kadangkala itu
membawa kita, mulut itu tidak bisa terkontrol. Tapi alangkah indahnya kalau kita itu sangat berhikmat di dalam kita berucap, kita berbicara. Saya punya pengalaman ya kan dari rekan. Pada suatu kali itu dalam sidang skripsi, ya kan, sidang skripsi terakhir, ya. Itu dalam sidang itu orangnya tenang sekali, ya kan. Dia mendengarkan apapun yang diucapkan tim penguji. Dengarkan semua, dengarkan satu persatu, didengarkan dengan baik. Setelah didengarkan dengan baik, dia mengatakan tidak banyak. Mungkin sekitar 5 sampai 7 kalimat. Sudah semuanya tutup. Ya kan? Tidak ada yang bicara lagi. Artinya apa? Tim penguji mengakui. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita belajar mengendalikan mulut kita. Walaupun kita emosi, tapi kita harus tenang, kontrol, ya kan? Dengarkan apa kata orang itu, maksudnya apa dan bagaimana. Itu yang terbaik. Jangan langsung potong kata orang. Itu akan membangun namanya emosi. Tapi kalau didengarkan dulu apa kata orang ini sampai selesai, kalau belum tahu tanya apa maksudnya ini. Nah, di situ baru Bapak Ibu akan bisa memberikan jawaban dengan tepat. Di situ. Saya yakin Bapak Ibu akan memberikan jawaban dengan bagus dan tepat, orang itu akhirnya tidak bisa menjawab. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, dan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting dalam hidup kita. Sehingga tidak mudah kita membukakan mulut kita untuk berkata-kata sesuatu yang tidak penting. Gunakan mulut kita dengan baik, ya, untuk memuliakan nama Tuhan itu sepuas-puasnya, seluas-luasnya, dan tidak tanpa batas waktu. Tapi kalau untuk sesuatu yang membangun emosi, untuk sesuatu yang merugikan kita, untuk sesuatu yang sekiranya merugikan orang lain juga, apalagi Tuhan, lebih baik kita kurangi. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan saat ini, ya kan, kalau kita salah berucap itu sangat, harimau sudah siap menerkam kita. Jadi kita harus hati-hati. Manusia pada saat ini itu harus hati-hati. Bicara sebicara itu harus hati-hati, ya kan. Bapak Ibu melihat di YouTube berbagai macam ragam, akhirnya ujung-ujungnya adalah hukum. Jadi kalau kita berbicara, mari kita pikirkan dulu 3 kali lipat, 4 kali lipat. Benarkah apa yang saya katakan ini? Tepatkah apa yang saya katakan? Itu lebih baik, ya kan? Sehingga mengurangi sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari kita menjadi bermanfaat, perkataan kita bermanfaat bagi setiap orang. Kita sampai pada bagian 4 saat ini, dari 10 hal yang harus kita kendalikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kerjakan dari waktu ke waktu, dan kita akan lanjut bagian 5 seterusnya pada minggu datang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Karena kebesaran kasih-Mu, maka Tuhan mengasihi kami hingga saat ini melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Meteraikan di dalam hati pikiran kami, ya Tuhan. Dan jamah hati kami, pikiran kami masing-masing, supaya kami, ya Tuhan, Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, melangkah, bertindak, dan bersikap sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari awal sampai. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami, ya Tuhan Yesus, di dalam keluarga mereka masing-masing, rumah tangga, pekerjaan, kekuatan, kesehatan, pergumulan, Tuhan yang campur tangan. Roh hikmat Tuhan biarlah yang menyertai, dan Tuhan yang mengurangi. Kami serahkan, ya Tuhan, baik yang ada tinggal di Nganjuk,
kami serahkan dalam kuasa-Mu dan dalam kekuatan Tuhan. Di dalam masa dan situasi pandemi COVID yang saat ini, biarlah hikmat bijaksana Tuhan dikerjakan melalui pemerintah kami dengan program prokes ya Tuhan. Kami serahkan juga saudara kami yang ada di perantauan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan kekuatan kesehatan mereka, aktivitas pekerjaan mereka. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan sinode kami dalam tangan kuasa-Mu di dalam persiapan kongres melalui panitia supaya semuanya boleh berjalan dengan baik yang akan dilaksanakan pada Maret tanggal 22 sampai 24 tahun 2022. Kiranya semuanya boleh berjalan atas kehendak dan seizin daripada Tuhan. Kami serahkan semua elemen supaya sehati sepikir dalam semuanya ini ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus saat ini sinode gereja lain, denominasi gereja lain, baik di Nganjuk, di sekitar kami, di seluruh Indonesia, dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara kami seiman ya Tuhan, jamah supaya boleh sehat, kuat di dalam pimpinan Tuhan dan dalam hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan juga yang menghiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa dan negara kami, presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah ya Tuhan Yesus, RW, RT, dan elemen-elemen bangsa ya Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan supaya sehati sepikir menghadapi tantangan Indonesia yang ada pada saat ini khususnya ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan saudara kami, tetangga kanan kiri kami yang sakit. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Berikanlah kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pakailah ya Tuhan bagi kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan Yesus segala pergumulan yang kami hadapi, baik setiap umat Tuhan, anak Tuhan, dan bangsa negara kami. Dan biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian, menopang atas kami, pimpin kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Karya-Mu menyertai kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, prokes selalu dikerjakan. Tuhan Yesus